Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa sholawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada kali ini. Oke, baik teman-teman, sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa agar kegiatan kita pada kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa dengan melafazkan Ummul Quran, dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman, karena di sini mungkin kalian belum kenal dengan satu sama lain yang dari samping kanan kirinya, kita akan perkenalan menggunakan sedikit games. Kalian ikutin saya ya, nanti lihat pergerakan saya dulu. Oke. Yang pertama itu nanti kita sebutin nama saya dan di sampingnya. Oke? Pergerakannya kayak begini. Livna, Niki, dan dilanjut gitu ya. Paham ya? Paham. Oke, kita mulai ya. Dari 1, 2, 3. Sylvia, Livna, Sylvia, Deva, Alvia, Nisa, Nisa, Meli, Kansa, Meli, Kansa, Silvi, Silvi, Ika, Ika, Niki. Oke, teman-teman baik. Sekarang kita udah kenal satu sama lain. Sebelumnya teman-teman tahu nggak kita mau ngapain? Belum. Nah, oke, di sini kita akan melaksanakan salah satu kegiatan dari layanan bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini, saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok kita akan berdiskusi, akan mengeluarkan ide-ide dari teman-teman supaya teman-teman dapat mengungkapkan argumen ide teman-teman itu di depan umum seperti itu. Setelah itu di dalam bimbingan kelompok kita terdapat 2 topik. Nah, yang pertama topik tugas, yang kedua topik bebas. Nah, di dalam topik tugas ini yang dimana topik atau tema yang akan kita bawakan itu oleh pemimpin kelompok yang disarankan, yang diusulkan oleh pemimpin kelompok. Nah, untuk topik bebas itu ide, topik atau tema yang akan kita bahas yang disampaikan oleh anggota kelompok. Begitu. Oke, teman-teman. Di sini teman-teman mau memilih topik tugas atau topik bebas? Topik bebas. Oke, karena topik bebas. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah siap untuk memulai kegiatan kita pada hari ini? Siap. Oke, sekarang sesuai kesepakatan di awal, karena teman-teman memilih topik bebas, yang dimana topik bebas itu adalah usul ide yang disampaikan oleh teman-teman sekalian. Seperti itu. Di sini teman-teman ada yang mau mengusulkan topik atau tema yang akan kita bahas? Saya Bu. Oke, silahkan. Mengenai Bu Swifa yang sedang fenomena
Oke, karena sudah terlihat lebih banyak suara dari topik Gus Miftah ini, kita akan membahas tentang Gus Miftah. Oke, silahkan kepada Saudari Nisa untuk menjelaskan kronologi yang terjadi oleh Gus Miftah ini. Apa yang sedang terjadi? Silahkan. Baik, terima kasih. Izin menjelaskan. Sebelumnya Gus Miftah itu seorang pendakwah yang terkenal di Indonesia. Baru-baru ini menjadi sorotan publik karena beberapa insiden yang memicu kontroversi. Dalam sebuah video yang beredar, Gus Miftah terlihat menggunakan kata-kata kasar saat berinteraksi dengan seorang penjual es teh keliling dalam sebuah acara dakwah di Magelang. Tindakannya ini menuai kritik dari berbagai pihak yang menilai perilakunya tidak pantas atau tidak senonoh. Kemudian, akibat kontroversi tersebut, Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Ia menyatakan bahwa keputusan ini diambil tanpa paksaan dari pihak manapun. Selain itu juga, video lama Gus Miftah kembali viral di mana ia diduga melakukan pelecehan verbal terhadap seorang wanita dalam sebuah acara sholawatan. Dalam video tersebut, ia membuat komentar yang dianggap tidak pantas dan mengarah ke seksual. Kemudian, Gus Miftah dikenal dengan gaya dakwahnya yang unik, seringkali berdakwah di tempat-tempat yang tidak biasa seperti lokalisasi PSK di Pasar Kembang, Yogyakarta. Namun beberapa interaksinya seperti dengan penjual es teh telah memicu perdebatan di kalangan netizen. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih atas penjelasan tentang topik yang akan kita bahas. Nah, teman-teman, di sini ada yang mau mengungkapkan tanggapan tentang terjadinya Gus Miftah ini. Silahkan. Itu Bu, maksudnya nggak pantas kayaknya seorang pendakwah ya. Nggak nyalahin orangnya, tapi nyalahin sikapnya aja sih Bu. Kenapa kok kayak gitu? Apalagi kan banyak orang gitu. Oke. Ada lagi? Bu. Oke, silahkan. Di video yang viral itu kan di samping Gus Miftahnya itu kan masih ada pendakwah-pendakwah juga yang membahas. Mereka juga nggak pantas untuk menertawakan hal itu seharusnya. Ya. Ada lagi teman-teman? Silahkan. Lainnya? Ya, silahkan. Tapi kalau menurut saya kan kalau bagi pendakwah begitu kayak gurauan aja, nggak kayak udah serius-serius banget. Ini cuma gurauan karena pendakwah kayak gitu kan banyak yang begitu, cuma kayak nggak ada yang viral aja. Selanjutnya ada lagi? Kansa? Menurut saya ya sih sebenarnya seorang pendakwah tuh kayak nggak pantas buat walaupun sama itu gurauan, cuma kan ada aja ya orang yang sakit hati ataupun ini bukan gurauan gitu, maksudnya emang salah seorang pendakwah yang berburai seperti itu. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Silahkan. Menurut saya sih kayaknya emang ya mungkin ada sebagian dari orang yang menganggapnya itu bercandaan, tapi ada sisi lain yang kayak menganggap itu kayak apaan sih gitu kan, dia Gus gitu, kok ngomongnya kasar gitu, kayak gak pantas aja. Oke. Ada lagi teman-teman? Dari Nisa? Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Ya, silahkan Nisa. Kan katanya ya ilmu adat itu lebih tinggi dari ilmu. Nah, di situ kan posisinya backgroundnya pendakwah yang dimana itu mungkin adatnya lebih menonjol, tapi ilmunya juga tinggi, tapi kayak kebalikannya gitu loh Bu, ngerti gak ya? Oke. Selanjutnya tanggapan lagi teman-teman.
sebelum ice breaking, apakah teman-teman ada opsi untuk ice breaking kita pada kali ini? Aku. Oke, silahkan jelaskan bagaimana ice breakingnya. Di sini bisa. Oke, semuanya dulu bisa berdiri. Nah, jadi tangannya ini ya. Gimana ya? Ini saya contohin dulu ya. Buka tutup sambil tersenyum hihi, digulung-gulung sambil tertawa ha ha, gitu ya. Ya. 1, 2, 3. Buka tutup sambil tersenyum hihi, digulung-gulung sambil tertawa ha ha. Buka tutup sambil tersenyum hihi, digulung-gulung sambil tertawa ha ha. Buka tutup sambil tersenyum hihi, digulung-gulung sambil tertawa ha ha. Oke, terima kasih, kasih tepuk tangan. Oke teman-teman, karena kita sudah melaksanakan ice breaking, melakukan ice breaking, dilihat dari wajah teman-teman ini sudah ceria ya. Oke, jadi kita lanjut untuk membahas topik yang tadi. Nah, di dalam topik ini sudah ada beberapa tanggapan yang teman-teman kemukakan, yang telah teman-teman sampaikan ke dalam kelompok ini. Oke teman-teman. Nah, di sini kan ada di dalam topik yang kita bahas hari ini itu ada tentang Gus Miftah, seorang Gus Miftah dan penjual es. Nah, menurut teman-teman gimana sih rasanya jadi Gus Miftah dan jadi orang yang penjual es ini? Apa yang kalian akan lakukan ketika kalian menjadi Gus Miftah dan kalian yang menjadi tukang es ini? Saya Bu, Oke, silakan. mungkin ya kan mungkin dari sisi Gus Miftahnya mah emang dia gurawan gitu ya, hanya sekedar gurawan, tapi kan itu posisinya lagi di tempat umum, banyak orang juga di situ. Terus kondisinya juga yang emang bukan tempatnya buat bercanda gitu loh. Terus mungkin dari sisi Gus Miftahnya hanya bercanda, tapi dari sisi bapak-bapak penjual esnya itu kan kita kan nggak tahu bercandanya nyampe ke hati dia. Ibaratnya kayak kita melempar batu aja sih ke laut, kita nggak tahu tuh batu itu sedalam apa gitu jatuhnya gitu. Oke, bagus. Ada lagi? Aku Bu. Oke. Aku kalau perasaannya jadi penjual es sakit hati sih Bu. Soalnya namanya apalagi kondisinya, situasinya itu kan banyak banget orang. Walaupun emang mungkin Gus Miftah itu niatnya cuma bercanda, tapi aku tetap sakit hati sih kalau ada di posisi tukang es itu. Oke, ada lagi? Silakan. Ya, Silvi. Gimana sih perasaan kamu ketika kamu jadi tukang es atau Gus Miftahnya ini? Menurut saya kalau jadi tukang esnya pasti sedih, terus sakit hati, karena kan dia juga di situ jualan buat memenuhi kebutuhan keluarganya kan. Jadi kayak sedih aja gitu, kok ada sih orang kayak gini, dan dia itu backgroundnya sebagai pendakwah gitu loh, kayak tega banget merendahin yang orang yang lagi cari nafkah buat keluarganya. Oke, bagus. Terima kasih. Selanjutnya Ika, ada gimana perasaan Ika kalau misalkan Ika ini jadi Gus Miftahnya? Kan yang lain tadi kebanyakan itu jadi tukang esnya. Kalau Ika, Kalau dari aku sendiri sih harusnya ya emang nggak begitu, karena itu kan bukan dari bagian dari bercanda ya. Itu tuh maksudnya kayak udah buat sakit hati orang. Jadi daripada kita ngolok-ngolok tukang esnya, kenapa? Apa salahnya nggak kita beli aja esnya gitu, diborong dan oke, terima kasih, bagus. Oke teman-teman, oke.
kegiatan kita pada kali ini sudah mencapai akhir. Nah, teman-teman, Ibu minta kesan dan pesan teman-teman tentang kegiatan bimbingan kelompok yang telah kita laksanakan ini. Ada yang mau menyampaikan kesan dan pesannya? Silahkan. Mungkin gimana pesan-pesan dalam kegiatan kelompok ini? Kesan dan pesan yang telah dijelaskan tadi itu sebaiknya kayak kita harus mengambil hikmahnya, harusnya jangan kayak gitu, jangan bercandanya berlebihan. Terus dia harusnya yang di sebelah muslimahnya itu jangan kayak ketawanya tuh jangan terlalu berlebihan. Itu juga mungkin membuat si pedagang es-tehnya itu membuat sakit hati gitu. Harusnya kayak ya udah gitu, harusnya dibilangin ini malah ketawa kan gitu. Oke. Selanjutnya untuk kegiatan ini ya, pesan-pesannya untuk bagus yang disampaikan oleh Miki ini. Tapi Ibu minta kesan dan pesan kegiatan ini. Apa yang kalian rasakan dalam kegiatan ini? Oke, silakan. Pesan-pesan pada kegiatan kali ini cukup menyenangkan, banyak yang kita tahu dan banyak yang kita pelajari. Oke. Ada lagi teman-teman? Pesannya dalam kegiatan ini itu kita dapat pengalaman baru, terus dapat juga pemikiran-pemikiran dari masing-masing orang gitu, jadi nggak cuma dari satu pikiran doang. Oke. Ada lagi? Silakan dulu Pak. Pesan-pesan untuk kegiatan kali ini. Apa ya? Oke, terima kasih. Teman-teman, udah ya? Teman-teman? Oke. Ada yang usulin ya sih kontraknya 2 minggu yang akan datang. Oke, karena di sini kita sudah akan berakhir kegiatannya. Nah, sebelum kita akhiri ini, kapan kita buat kontrak dulu ya? Kapan kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok lagi? Ada yang punya opsi untuk pelaksanaan bimbingan kelompok lagi? Saya Bu. Oke, silahkan. Seminggu sekali, depan. Oke. Saya Bu 2 minggu sekali. 2 minggu lagi. Ya. Oke. Aku 10 hari sekali. Ada lagi? Punya opsi lagi? Besok Bu. Oke. Kita sepakati dulu karena ada beberapa opsi. Nah, teman-teman sekiranya bisa di minggu besok atau 2 minggu yang akan datang atau hari Jumat minggu kedua. 2 minggu yang akan datang ya. Oke, karena kita sepakat 2 minggu yang akan datang kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok kembali dengan topik-topik yang keren, dengan topik-topik yang hangat sedang dibicarakan oleh kita semua. Oke, teman-teman, karena kita sudah melakukan kegiatan ini, sebelum Ibu tutup kegiatan bimbingan kelompok ini, Ibu harap kepada teman-teman pembicaraan topik yang sudah kita bahas di tempat ini cukup hanya kelompok kita saja yang tahu. Jangan sampai topik ini keluar daripada kegiatan ini. Jangan diomongin lagi di luar kegiatan ini. Oke. Marilah kita tutup kegiatan bimbingan kelompok ini dengan mengucapkan bersama-sama mengucap lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih untuk partisipasinya.
semoga